Halo Sobat Bola Agen Cuan, kembali lagi bersama kami di Prediksi Bola untuk Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Kali ini kami akan memprediksikan 5 laga pertandingan yang akan diawali dengan pertandingan pertama dari Serie A Italia antara Venezia melawan Inter yang akan berlangsung pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini terdapat HDP 1,5 bola untuk Venezia. Dalam pertemuan head-to-head kedua tim, semua angka kemenangan berpihak pada Inter. Terakhir kali Venezia merayakan kemenangannya adalah pada abad lalu. Pertandingan terakhir kedua tim terjadi pada putaran pertama musim ini, dan Inter menang dengan skor 1-0. Saat ini, Venezia berada di posisi ke-19 klasemen Serie A dengan 14 poin dari 19 putaran dan berada pada zona degradasi. Venezia baru menemukan permainan mereka pada akhir tahun 2024 lalu. Dari 5 pertandingan terakhirnya, Venezia meraih 1 kemenangan dan hanya 1 kali kekalahan, serta 3 pertandingan berakhir imbang. Kemenangan mereka terjadi pada 3 putaran terakhir saat melawan Cagliari dengan skor 2-1. Dan mereka kalah di pertandingan selanjutnya dari Napoli 0-1. Dan pada putaran terakhir mereka harus bermain imbang melawan Empoli 1-1. Sebanyak 5 pemain akan absen pada pertandingan mendatang, termasuk Michael Svoboda dan Alfred Duncan. Di sisi lain, Inter mendekati pertandingan mendatang dengan suasana hati yang buruk. Beberapa hari yang lalu, Inter gagal meraih trofi Italia Super Cup yang ada di depan mata dengan dikalahkan AC Milan 2-3 di final. Inter telah unggul 2-0 atas AC Milan pada menit ke-50. Namun, AC Milan berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak 3 gol balasan di sisa waktu normal babak kedua dan menjadi juara Italia Super Cup tahun ini. Setelah gagal menjadi juara Italia Super Cup, kini Inter berfokus untuk mengejar posisi puncak klasemen Serie A saat ini. Inter berada di posisi ketiga klasemen dengan mengumpulkan 40 poin dari 17 putaran, hanya selisih 4 poin dengan Napoli yang mengumpulkan 44 poin dari 19 putaran sebagai pemuncak klasemen. Namun, Inter memiliki selisih 2 pertandingan lebih sedikit dibandingkan dengan Napoli, sehingga peluang Inter menjadi pemuncak klasemen sangat besar. Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan akan absen pada pertandingan mendatang karena mengalami cedera saat melawan AC Milan sebelumnya. Menurut kami, pada pertandingan mendatang, melawan Venezia yang terlihat baik dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak akan menjadi masalah untuk Inter, karena Inter berada di level yang berbeda dengan Venezia. Sehingga Inter menjadi favorit kami. Oleh karena itu, kami memprediksikan jika pertandingan mendatang akan berakhir dengan kemenangan Inter dengan skor 0-2 dan jumlah total gol di bawah 3. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara Venezia melawan Inter. Dan kita lanjut ke pertandingan kedua masih dari Serie A Italia antara Bologna melawan AS Roma yang akan berlangsung pada pukul 0 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini tidak ada yang diunggulkan dari kedua tim dalam segi HDP. Selama 36 pertandingan head-to-head kedua tim, Bologna meraih 9 kemenangan, sedangkan AS Roma meraih 17 kemenangan. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada putaran pertama musim ini dan Bologna menang di laga tandang dengan skor 2-3 dari AS Roma. Bologna mengakhiri tahun 2024 lalu dengan pertandingan terakhir yang tidak memuaskan. Mereka harus kalah dari Hellas Verona di kandang dengan skor 3-2 setelah hasil tak terkalahkan di 6 pertandingan sebelumnya. Saat ini, Bologna berada di posisi ke-7 klasemen Serie A dengan mengumpulkan 28 poin dari 17 putaran. Aebiser, Nicolo Cambiaghi, dan Oussama Al-Azouzi akan absen pada pertandingan mendatang karena cedera. Di sisi lain, AS Roma mulai bermain jauh lebih baik dalam pertahanan maupun serangan sejak menunjuk Claudio Ranieri sebagai pelatih kepala di awal musim. Selama 7 pertandingan terakhir, Roma telah mengamankan 5 kemenangan, dan di putaran sebelumnya mengalahkan Lazio dengan skor 2-0. Roma saat ini berada di posisi ke-10 klasemen dengan mengumpulkan 23 poin dari 19 putaran. Pada pertandingan mendatang, Brian Cristante akan absen karena cedera, dan Zeki Celik juga akan absen karena sedang sakit, serta Matteo Ryan masih diragukan partisipasinya. Bologna dan AS Roma saat ini sedang dalam performa yang sangat baik. Mereka sama-sama hanya menderita 1 kekalahan dari 7 pertandingan terakhir. Kedua tim memiliki peluang untuk menang dan mencetak gol yang hampir sama dalam pertandingan mendatang. Namun, kami lebih memihak kepada Roma,
karena melihat permainan Roma yang sangat mengesankan di bawah pelatih baru mereka dan juga banyaknya gol yang dicetak di 5 kemenangan terakhir mereka. Oleh karena itu, kami memprediksikan jika pertandingan mendatang akan berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan AS Roma dan jumlah total gol di atas 2,25. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara Bologna melawan AS Roma. Dan kita lanjut ke pertandingan ketiga dari La Liga Spanyol antara Atletico Madrid melawan Osasuna yang akan berlangsung pada pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini terdapat HDP 1/4 bola untuk Osasuna. Dalam rentang 10 pertandingan head-to-head terakhir kedua tim, semua pertandingan tidak pernah berakhir dengan hasil imbang, dengan Atletico Madrid meraih 9 kali kemenangan, sedangkan Osasuna hanya 1 kemenangan. Kemenangan Osasuna itu terjadi pada pertemuan mereka yang terakhir di La Liga musim lalu dengan skor 1-4 di laga tandang. Atletico Madrid menjelang pertandingan mendatang dengan kondisi yang sangat baik. Dalam 13 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Atletico Madrid tidak sekalipun menderita kekalahan maupun hasil imbang. Mereka meraih semua kemenangan tersebut, bahkan mereka berhasil menang di laga tandang melawan Barcelona dengan skor 1-2 di putaran Liga sebelumnya. Dan juga dalam pertandingan kandang musim ini di Liga, Atletico belum sekalipun menderita kekalahan. Saat ini, Atletico Madrid berada di posisi kedua klasemen dengan 41 poin dari 18 putaran Liga. Atletico Madrid berpeluang menjadi pemuncak klasemen jika meraih kemenangan di pertandingan mendatang karena hanya selisih 2 poin dengan pemuncak klasemen Real Madrid. Atletico merupakan tim terbaik dalam pertahanan di Liga. Mereka hanya kebobolan sebanyak 12 gol di musim ini dan rata-rata kebobolan 0,67 gol per pertandingan. Di sisi lain, Osasuna baru mengamankan tempat mereka di babak 16 besar Copa del Rey dengan mengalahkan Tenerife 2-1. Namun di La Liga, Osasuna belum merasakan kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir, seperti kalah dari Athletic Club 1-2 di putaran terakhir. Osasuna saat ini berada di posisi ke-6 klasemen La Liga dengan 25 poin. Osasuna sangat tidak meyakinkan dalam pertandingan tandang, hanya 7 poin yang dikumpulkan dari 8 pertandingan tandang musim ini. Pada pertandingan mendatang, salah satu pemain kunci mereka di lini serang, Brian Zaragoza akan absen karena cedera. Melihat performa Atletico yang sangat baik dan Osasuna yang tampil tidak meyakinkan di laga tandang, maka kami memprediksikan jika pertandingan mendatang akan berakhir dengan kemenangan Atletico Madrid dengan skor 2-1 dan jumlah total gol di atas 2,5. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara Atletico Madrid melawan Osasuna. Dan kita lanjut ke pertandingan keempat dari final Spanyol Super Cup antara dua raksasa Spanyol, yaitu Real Madrid melawan Barcelona. Tidak ada yang diunggulkan dari kedua tim dalam segi HDP. Pertandingan final mendatang merupakan pertandingan serupa seperti final di tahun lalu. Kala itu, Real Madrid menang dengan skor 4-1 dan menjadi juara Spanyol Super Cup tahun lalu. Namun, Barcelona membalas kekalahan tersebut pada putaran ke-11 La Liga dengan 4 gol tanpa balas di kandang Real Madrid. Real Madrid menjadikan musim ini sebagai musim keempat berturut-turut mencapai final Spanyol Super Cup. Real Madrid melaju ke babak final musim ini setelah sebelumnya mengalahkan Mallorca dengan skor 3-0. Sedangkan di Liga, Real Madrid berada di posisi puncak klasemen dengan 43 poin. Real Madrid hanya 1 kali menderita kekalahan dan 1 kali hasil imbang dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi, yaitu kalah saat melawan Athletic Club 2-1 dan imbang melawan Rayo Vallecano 3-3. Dani Carvajal dan Eder Militao masih dalam pemulihan dari cedera, sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan mendatang. Di sisi lain, Barcelona melaju ke final Spanyol Super Cup dengan menghadapi sedikit lebih banyak tantangan di semifinal melawan Athletic Club. Kala itu, Barcelona telah unggul dengan skor 2-0 dan di menit-menit akhir pertandingan Athletic Club mencetak 2 gol, namun untungnya 2 gol tersebut dianggap tidak sah. Di Liga, Barcelona menderita 2 kali kekalahan di kandang pada 2 putaran terakhir, yaitu dari Leganes 0-1 dan Atletico Madrid 0-2. Saat ini, Barcelona berada di posisi ketiga klasemen Liga dengan 38 poin dari 19 putaran. Satu-satunya pemain yang berada di ruang perawatan Barcelona adalah kiper Marc-Andre ter Stegen. El Clasico biasanya menjamin sepak bola yang spektakuler dengan banyak gol yang tercipta. Dalam 8 pertandingan El Clasico sebelumnya, tidak ada kurang dari 3 gol yang tercipta. Pada pertandingan mendatang,
kami lebih memfavoritkan Real Madrid karena kami menyoroti faktor motivasi Real Madrid untuk membalaskan kekalahan 0-4 mereka kemarin dan untuk mempertahankan gelar Spanyol Super Cup ini. Oleh karena itu, kami memprediksikan jika pertandingan mendatang akan berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 3-2 dan jumlah total gol di atas 3,25. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara Real Madrid melawan Barcelona. Dan kita lanjut ke pertandingan terakhir dari Liga 1 Prancis antara PSG melawan Saint-Étienne yang akan berlangsung pada Senin dini hari pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini terdapat HDP 2/3/4 bola untuk Saint-Étienne. PSG memiliki keunggulan besar atas Saint-Étienne dalam pertemuan head-to-head. PSG memiliki 8 kemenangan dalam 10 pertandingan sebelumnya, dan hanya 2 pertandingan berakhir imbang, sedangkan Saint-Étienne belum meraih kemenangan. Pada 3 pertemuan terakhir, telah tercipta setidaknya 3 gol setiap pertandingan. Musim ini tidaklah mudah bagi PSG. Namun, baru-baru ini PSG meraih Piala Super Prancis dengan mengalahkan Monaco 1-0 di final. Di Liga 1, PSG menduduki posisi sebagai pemuncak klasemen dengan 40 poin dan memberikan jarak yang cukup jauh dengan pesaing terdekatnya Marseille di posisi kedua klasemen dengan 33 poin. Dalam 10 pertandingan terakhir PSG di semua kompetisi, mereka hanya menderita 1 kali kekalahan, yaitu di Liga Champions saat melawan Bayern Munchen dengan skor 1-0. PSG menghadapi kemunduran di tahap umum Liga Champions, tetapi mereka bermain hampir sempurna di turnamen domestik. Saat ini, PSG tidak memiliki daftar pemain yang cedera. Di sisi lain, Saint-Étienne berhasil meraih kemenangan tak terduga atas Reims 3-1 setelah 4 kekalahan berturut-turut. Namun, Saint-Étienne masih harus terus berjuang di dasar klasemen Liga 1. Mereka saat ini berada di posisi ke-16 klasemen dengan 16 poin, dan hanya 1 tingkat dari zona degradasi. Pada pertandingan mendatang, Monconduit, Auchiche dipastikan tidak akan bermain, serta Sissoko yang masih harus menjalani skorsing. PSG memiliki pola permainan menyerang yang baik, dan Saint-Étienne memiliki pertahanan yang sangat buruk dengan total kebobolan 35 gol musim ini. Oleh karena itu, kami memprediksikan jika pertandingan mendatang akan berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan PSG dan jumlah total gol di atas 3,75. Itulah prediksi kami mengenai pertandingan antara PSG melawan Saint-Étienne. Sekaligus mengakhiri prediksi kami pada hari ini. Semoga prediksi dari kami dapat membantu kemenangan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di prediksi berikutnya. Salam cuan.